Halo, bertemu lagi dengan Kak Windy. Oh iya, kakak mau tanya nih, kenapa ya di kuliah itu IPK-nya cuma sampai 4? Padahal dulu kita zaman sekolah seenggaknya nilai paling bagus itu 10, kalau enggak 100. Ini spekulasi kakak ya, atau misalkan ini cuma sekedar analogi kakak aja. Jadi kalau menurut kakak, kenapa sih nilainya cuma sampai 4 gitu? Mungkin karena kita harus mencari 6 ataupun 96 lainnya di luar kampus. Jadi sebetulnya ketika kita kuliah, banyak banget hal yang bisa kita pelajari ataupun kita dapatkan asalkan kita mau aktif untuk mencari dan juga mau mengeksplornya, seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak cuma mendapatkan apapun itu, mendapatkan materi ataupun mendapatkan ilmu itu cuma dari kampus aja. Tapi waktunya nih kita untuk explore, mencari ilmu, mencari jati diri di luar kampus. Misalnya, banyak banget hal-hal yang mungkin menambah soft skill kita ketika kita di dunia kampus. Misal nih, kita ikut organisasi, terus kita akhirnya punya skill mengenai leadership gitu kan. Itu sebenarnya kalau di mata kuliah itu nggak ada kan, mata kuliah leadership itu nggak ada, tapi secara tidak langsung nantinya kita akan mendapatkan ketika kita belajar organisasi di kampus, seperti itu. Terus kita juga akan mendapatkan soft skill yang lain, baik itu adaptasi, bagaimana cara untuk memanajemen waktu, bagaimana cara untuk kita bekerja sama, bagaimana cara kita untuk presentasi gitu kan. Yang mungkin ketika kita waktu zaman SMA banyak diam di kelas, kita nggak aktif di kelas, kita kalau misalkan ada guru yang bertanya atau misalkan ada guru yang meminta kita untuk maju, ya kita baru maju gitu. Jadi kalau disuruh ya kita baru mengeluarkan suara gitu kan. Tapi kalau nantinya di dunia perkuliahan itu ya berbeda lagi. Kita mau nggak mau harus melatih public speaking kita gitu kan. Karena banyak banget yang nantinya diajarkan materi-materi, kita harus presentasi, kita harus belajar ngomong di depan orang banyak gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan soft skill mengenai public speaking. Nah, lalu ketika kita juga sudah terlibat, ketika kita sudah bergabung di dunia organisasi kampus, kita sudah nantinya dipercaya untuk menjadi koordinator atau misalnya nanti kita dipercaya untuk menjadi ketua, secara tidak langsung kita juga akan belajar nih bagaimana memanajemen anggota, bagaimana memanajemen organisasi, bagaimana kita belajar untuk problem solving ketika kita menemukan permasalahan yang kompleks di organisasi gitu kan, baik dari internal ataupun dari eksternal gitu, dimana waktunya kita untuk belajar problem solving, untuk belajar leadership, untuk belajar manajemen gitu kan. Jadi banyak banget sebetulnya secara tidak langsung ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan selain dari materi yang kita dapatkan dari dosen-dosen, seperti itu. Jadi sayang banget sih kalau misalkan waktu kuliah kamu hanya berdiam diri, kamu cuma ngikutin mata kuliah yang didapatkan dari dosen aja tanpa mengeksplor hal-hal lain yang sebetulnya bisa kamu maksimalkan untuk meningkatkan potensi ataupun upgrade diri ataupun untuk menambah soft skill ataupun relasi, seperti itu. Karena nantinya soft skill dan relasi ini sangat penting untuk kerja ataupun nantinya untuk di kehidupan di masyarakat. Jadi nanti ketika udah lulus, ada nih hal yang bisa dibedakan antara kalian yang kuliah dengan yang mungkin akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berkuliah. Kalian mendapatkan soft skill yang lebih banyak, baik itu pemecahan masalah yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, terus juga critical thinking yang lebih baik. Kalian lebih bisa menyerap informasi dan juga memfilter informasi mana yang benar, informasi mana yang salah, seperti itu. Jadi tidak mudah juga kalian untuk mempercayai suatu hal, karena banyak sekali sekarang informasi-informasi yang memang kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak kritis mengkritisi hal tersebut, kita tidak mau cross check, ya barangkali kita juga bisa percaya begitu saja gitu kan. Nah, maka dari itu
selagi kita diberi kesempatan untuk akhirnya bisa menjadi seorang mahasiswa, kita perlu memaksimalkan potensi kita, potensi kesempatan menjadi mahasiswa kita untuk belajar soft skill ataupun belajar hal yang lain yang nantinya bisa menambah pengetahuan kita gitu. Karena nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat nih, karena kalian lulusan sarjana, orang-orang itu mengiranya kalian akan serba bisa. Walaupun kalian kuliah jurusan kelautan atau perikanan atau kehutanan gitu, orang-orang di sekitar tuh nggak peduli. Mas itu kemarin yang berita mengenai vaksin, Mas itu kemarin berita mengenai NASA meluncurkan roket. Nah, loh kalau misalnya nggak tahu, wah dipertanyakan juga nih status mahasiswa kita pernah kuliah gitu, kita ngapain aja, apa cuma belajar mengenai materi gitu kan. Jadi seenggaknya ya kita harus tahu nih informasi-informasi, kita harus menambah wawasan kita seperti itu. Nah ternyata penting banget kan soft skill yang dipelajari ketika kalian berkuliah. Gak cuma materi-materi yang kalian dapatkan dari dosen saja, tapi juga banyak banget hal yang bisa dipelajari. Nanti kakak akan sharing kepada kalian mengenai soft skill apa saja sih yang sebetulnya diperlukan ketika kita nanti sudah lulus kuliah untuk bekal kita di dunia kerjaan seperti itu. Jadi kakak akan membahasnya satu persatu supaya kalian lebih jelas mengenai soft skill yang harusnya kalian pelajari. Kalau kalian mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar di tempat yang lain, atau kalian bingung nih, aduh aku mau belajar tentang critical thinking tuh di mana ya? Maksudnya secara teoritisnya, secara ilmunya, atau misalnya yang belum pernah ikut organisasi, nggak punya teori sama sekali yang mengenai leadership, jadi juga kakak akan sharing ke kalian seperti apa sih sebenarnya leadership itu. Oke, nantikan ya video selanjutnya.